aktivitas muamalah, aktivitas bisnis, aktivitas kerja, maka kita juga harus memiliki intelektual atau pemahaman di dalam konteks pemasaran. Baik, pada bagian ini, sebagai seorang pemasar tentu mampu mengetahui atau mampu mendefinisikan pemasaran di abad ini, pemasaran di abad ke-21. Apa-apa saja menjadi ruang lingkup di dalam pemasaran. Mungkin sahabat kuda e-marketer sebahagian alhamdulillah sudah mengetahui esensi dari definisi pemasaran sendiri. Pada bagian ini, saya mencoba memberikan suatu definisi dari Asosiasi Pemasaran Amerika. Di asosiasi atau AMA marketing di Amerika yang cukup memiliki posisi yang sangat terdepan dalam beberapa aspek kegiatan bisnis di seluruh dunia, termasuk aktivitas bisnis yang ada di Amerika Serikat. Definisi yang disampaikan yaitu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi esensi yang disampaikan oleh Association American Marketing di sini yaitu aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang bisa memberikan benefit atau keuntungan di organisasi dan pemangku kepentingan atau para investor. Kemudian di definisi manajemen pemasaran, seni dan ilmu memilih pasar dengan sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, merepresentasikan nilai pelanggan yang unggul. Ketika kita bisa mendefinisikan definisi pemasaran dan kemudian kita mengkonsepkan di dalam suatu pengaturan atau proses pelaksanaan pemasaran kita yang betul-betul terkoordinir, maka kita akan berada di ruang pemasaran yang betul-betul menggambarkan bahwa kita adalah seorang pemasar yang tahu persis bagaimana ruang itu. Baik, ini apa saja menjadi konsep inti di dalam pemasaran? Apa-apa saja yang ada di dalam keilmuan pemasaran itu? Serangkaian konsep inti dalam pemasaran adalah yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sahabatku, mungkin pada bagian ini memiliki item-item atau indikator setiap itemnya, dan pada kesempatan ini saya mohon maaf karena tidak saya jelaskan. Insya Allah pada sesi lain kami tim akan menjelaskan penjelasan mengenai setiap item. Kemudian yang kedua, adanya sasaran pasar, adanya target yang kita pasar, adanya target pasar kita, positioning dan segmentasi. Yang ketiga, penawaran dan merek. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima, saluran pemasaran. Yang keenam, rantai pasokan. Yang ketujuh, persaingan. Dan yang delapan, lingkungan pemasaran. Ini yang menjadi konsep inti aktivitas pemasaran kita. Yang sudah banyak literasi, banyak referensi yang menjelaskan terkait item-item. Intinya, sahabat kuda e-marketer, kita harus pahami dulu apa-apa saja yang ada di dalam konsep inti pemasaran. Ini menjadi gambaran umum sehingga ketika kita mendapati sesuatu yang memiliki urgensi dalam pengetahuan di dalam bagian pemasaran itu sendiri, maka kita akan selalu mendapatkan apa? Mendapatkan informasinya karena kita sudah mengetahui konsep inti dari pemasaran. Baik, selanjutnya di dalam aktivitas pemasaran kita harus tahu apa sebenarnya yang kita pasarkan. Pada materi ini kami memberikan 10 tipe entitas yang dipasarkan. Apa-apa saja 10 tipe entitas yang dipasarkan? Yang pertama, barang. Barang itu sesuatu yang bisa dipasarkan atau fisik. Contohnya barangkali bisa dilihat di gambar produk atau entitas. Produk mungkin kalau sekarang kayaknya properti, produk pertanian, komoditas, dan lain sebagainya.
itulah salah satu entitas di bagian barang. Kemudian jasa itu mencakup layanan-layanan apa itu jasa kedokteran, memberikan kita jasa kesehatan. Terus yang ketiga ada acara yang sifatnya edukatif, acara-acara yang melibatkan profesional. Kemudian yang keempat pengalaman itu bisa saja jadi nilai atau value yang bisa menjadi entitas tokoh-tokoh yang sudah menempati tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Contohnya yang bisa dipasarkan. Kemudian orang ini lebih ke personal branding, dia bisa memiliki nilai jual. Mungkin kalau di zaman sekarang kita melihat selebgram ataupun juga endorse, influencer, mereka itu sebenarnya memiliki subjektivitas yang kita pasarkan. Kemudian tempat itu mencakup tempat yang sifatnya rekreatif, bisa saja seperti ekowisata maupun juga tempat-tempat yang memiliki nilai komersil. Kemudian properti di sini ya penekanannya, kalau kita di sini kan ada properti syariah. Syariah itu ya kita gunakan konsep-konsep yang sesuai dengan konsep syariah. Kemudian yang ke-8 itu ada organisasi. Yang ke-9 informasi, dan yang 10 adalah individu. Inilah 10 entitas tipe yang dipasarkan. Kalau sampai saat ini tim agensi Army Cipta Property itu memiliki beberapa entitas atau jenis yang dipasarkan. Yang pertama dari properti, yang kedua ada jasa digital, dan yang ketiga ada jasa konstruksi. Itu contoh IP atau entitas yang dipasarkan. Baik, selanjutnya realitas pemasaran baru. Pasar sudah tidak seperti dulu lagi, sahabat kita. Evolusi atau penafsiran saat ini sudah sangat signifikan perbedaan. Pasar sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatan masyarakat utama lahirnya perilaku, peluang dan tantangan baru, karena pasar telah berbeda secara radikal. Pada bagian ini juga merupakan suatu pengkajian memiliki indikator-indikator interaksi atau referensi yang memuat yang kedua, kemampuan baru konsumen, yaitu perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen karena memiliki kemampuan baru. Yang ketiga, realitas pemasaran saat ini yaitu kemampuan baru perusahaan, perpaduan kekuatan baru yang menghasilkan serangkaian kemampuan baru. Nah, selanjutnya untuk menjawab realitas di slide selanjutnya, nah inilah yang menjadi realitas pemasaran saat ini. Sahabat budaya marketing terus berkembang. Jika dulu kita mengenal ada marketing 1.0, sekarang ini kita sudah masuk eranya marketing 4.0. Lalu apakah marketing 4.0? Sebelum kita sampai ke penjelasan marketing 4.0, pada kesempatan ini kita harus mengetahui dulu evolusi mulai dari marketing 1.0 sampai dengan marketing 4.0. Lalu apa sebenarnya marketing 1.0? Marketing 1.0 adalah marketing yang berfokus pada produk atau disebut juga product centric era. Di sini produsen membuat produk yang bagus. Kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan produsen. Misalnya, persuasi orang untuk membeli produk tersebut lewat iklan dan sebagainya.
keinginan konsumen tidak terlalu diperhatikan. Jadi peran penting yang dipegang di sini di marketing 1.0 yaitu peran oleh produsen. Jadi kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan produsen. Jadi produsen memiliki esensi yang sangat besar, persuasi yang sangat besar untuk melihat potensi pasar bagi konsumen. Jadi istilahnya konsumen yang meminta mencari produknya langsung dicari seperti itu. Jadi produsen memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk. Apapun yang dibuat, konsumen akan mencari. Jadi maksud dari persuasi orang untuk membeli produk tersebut lewat iklan dan sebagainya itu konsumen tidak diperhatikan. Karena kenapa? Produsen memiliki kedudukan yang sangat baik di zaman ini. Baik sahabatku, kemudian marketing 2.0 adalah marketing yang berfokus pada pelanggan. Di sini juga disebut customer centric. Di sini sudah ada pergeseran era lagi. Di sini prosedur mencari pelanggan bandingkan tadi di marketing 1.0. Jadi produsen sudah tidak mencari pelanggan dalam konteks pemahaman secara intinya di marketing 1.0. Di marketing 2.0 produsen mencari pelanggan, kemudian mempelajari need dan want pelanggan. Di sini sudah ada skala yang namanya skala riset. Setelah itu mereka membuat produknya. Kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan pelanggan. Tidak hanya produk yang bagus, produsen memperhatikan juga kebutuhan pasar. Jadi harus mendapatkan informasi yang realitas yang berdasarkan pada need and want. Bisa saja digunakan di sini itu dengan skala riset, sehingga produsen mengetahui produk apa yang sesuai dengan kemauan pelanggan. Di sini sudah terjadi pergeseran yang sangat signifikan dari marketing 1.0 ke marketing 2.0. Semoga dan 2.0 ini memberikan gambaran kepada sahabat kita. Kemudian bagaimana kondisi marketing 3.0? Marketing 3.0 adalah marketing yang berfokus pada kemanusiaan. Nah, di sini disebut juga human centric era. Human centric era. Di sini produsen memperhatikan produk dan pelanggan. Jadi di-combine. 1.0 tidak memperhatikan pelanggan, 2.0 sudah mulai memperhatikan pelanggan, dan marketing 3.0 sudah kombinasi antara produk dan pelanggan. Kegiatan marketing diarahkan tidak hanya fungsional dan emosional, tetapi juga lebih spiritual. Pelaku bisnis memperhatikan aktivitas kemanusiaannya, nilai yang besar. Baik, sahabatku dari marketer. Di selanjutnya Pak, di sini ada bagan yang menggambarkan kita bagaimana kita melihat sisi perbedaan dari evolusi marketing 1.0, 2.0, dan 3.0. Dilihat dari objektif perusahaan, di marketing 1.0 itu menjual produk. Kemudian di marketing 2.0 itu memuaskan dan membuatkan konsumen loyal. Di marketing 3.0 membuat dunia yang lebih baik, artinya sudah berskala kemanusiaan, aktivitas kemanusiaan secara universal. Yang kedua, pemicu arus pergerakan. Di marketing 1.0 industrial revolution, 2.0 teknologi informasi dan komunikasi, dan marketing 3.0 teknologi new wave. Kemudian di sisi terakhir, interaksi dengan konsumen di marketing 1.0 itu transaksional yang bersifat top down atau one to many. Di marketing 2.0 hubungan intimasi yang bersifat one consumer to consumer. Di marketing 3.0 kolaborasi antara jaring konsumen many to many. Ini sudah bersifat bisnis to bisnis. Semoga dengan ini bahkan memberikan sahabat muda marketer gambaran terkait bagaimana evolusi marketing mulai dari 1.0, marketing 2.0 sampai marketing 3.0. Dan kita masuk definisikan marketing pada abad ini, abad 21, yaitu marketing
4.0. Sebelum masuk ke marketing 4.0, kita harus menginformasikan tentang marketing insight di marketing 3.0. Baik, sahabatku dari marketer, di slide ini, di paragraf terakhir di situ, di dalam bahasa sumber bukunya, bahwa the future of marketing will be horizontal, customer to customer, behavioristic economic, long-term health, not customer trust in the marketplace, customers not impression, to one to another for credible advice and information when selection product. Maksud dari bahasa ini yaitu di mana pada zaman atau pada era marketing 3.0, kemampuan konsumen itu sudah intelektual dalam melakukan seleksi. Artinya konsumen memiliki kemampuan untuk memilih produk yang berkualitas. Ini yang menjadi insight-nya di marketing 3.0. Customer mempercayai bahwa bakalan ada kemudahan untuk mengakses produk-produk langsung. Jadi tidak lagi melewati saluran-saluran yang berlibat-libat kayak gitu, sampai akhirnya kita sekarang ini sudah menemukan yang namanya marketplace. Tapi ini belum sampai ke situ. Ini hanya gambaran saja bahwasanya customer langsung dengan produsen secara customer to customer, tidak lagi melalui sisi perantara di dalam situ. Inilah esensi yang disampaikan oleh marketing insight 3.0. Jadi kemampuan customer itu sudah memiliki intelektual untuk memilih atau seleksi produk. Baik, di slide selanjutnya sampailah kita di atau di marketing 4.0. Insya Allah di bagian ini saya harus berhati-hati untuk menyampaikan, karena inilah era kita. Disinilah kita mampu melihat kondisi terhadap aktivitas kita di dalam melakukan aktivitas pemasaran. Baik, marketing 4.0, marketing yang berfokus pada kemanusiaan di era digital 3.0 dan digital. Jadi suatu mengkombinasikan interaksi antara online dan offline. Sahabatku, mengkombinasikan antara aktivitas online dan offline. Selain itu, juga mengintegrasikan antara style dan substance. Artinya, merek tidak hanya mengedepankan branding bagus, sahabat, tetapi juga konten yang relevan dengan pelanggan. Inilah realita yang kita lihat sekarang. Sampai aktivitas di media, aktivitas internet, aktivitas pemasaran itu melahirkan beberapa profesi karena sudah masuk di era ini. Saya akan jelaskan branding in today textbook. Di bagian bawah, sebelum kita mencapai yang namanya brand equity, artinya pada bagian atau tahap ini saya akan menjelaskan merek tidak hanya mendapatkan brand yang bagus. Mohon dicatat, sahabat. Merek tidak hanya mengedepankan branding bagus, tetapi juga konten yang relevan dengan pelanggan. Sebelum sampai kepada relevansi kepada pelanggan atau mensinkronisasikan antara psikologis pelanggan, kita harus memahami yang namanya branding atau tahapan di dalam aktivitas branding. Yang pertama yaitu ada branding awareness, brand awareness. Brand awareness yaitu kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek. Jadi aktivitas branding awareness itu konsumen itu langsung bisa mengenali produk kita. Apakah itu dalam bentuk warna, logo, ataupun juga image. Jadi kemampuan seorang kreator atau marketer membuat satu produk yang dimana desainnya itu atau logonya itu mudah diingat. Contohnya, itulah yang masuk dengan kategori brand awareness. Mungkin pada saat ini ketika kita melihat logo Aqua ataupun juga logo-logo yang sudah branding,
seperti di branding di bidang otomotif, contohnya Toyota, maka itu akan mudah sekali kita mengetahui ketika melihat logo. Oh, logo ini contohnya ini produknya Toyota loh. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan brand awareness, kemampuan konsumer untuk mengetahui produk kita dari sisi warna atau logo. Kemudian brand association. Ketika masuk pada brand association, ini sudah melekat di dalam ingatan seorang konsumen, sudah melekat di ingatannya. Ini saya kasih gambaran seperti ini, sahabat. Ketika kita sudah familiar dengan produk, salah satu produk yang hari ini kita bisa contohkan seperti ini, bahkan hampir semua kalangan dari semua segmen, sampai saat ini orang sudah tahu apa yang sebenarnya itu Aqua. Dari brand ini, Aqua yang selalu menjadi identitas ketika kita akan melakukan aktivitas pembelian. Karena kenapa? Ini di posisi brand association ini sudah melekat dalam ingatan kita. Sudah melekat di dalam ingatan kita. Contoh seperti ini, sahabat. Ketika kita pergi ke suatu toko dan kita memesan suatu produk kepada penjual, kita memesan, tolong saya pesan satu Aqua. Apa yang diberikan oleh penjual itu? Bisa saja Aqua itu sudah identik kepada semua mewakili produk-produk minuman air mineral. Bisa saja dikasih produk yang lain, tetapi yang disebutnya itu Aqua. Kenapa? Karena sudah melekat dalam ingatannya, sahabat. Nah, inilah kemampuan seorang marketer bagaimana membuat suatu produk yang melekatkan di dalam ingatan seseorang atau melekatkan ingatan konsumen. Baik, di tahap selanjutnya yaitu perceived quality. Perceived quality yaitu penilaian persepsi. Perceived itu persepsi, quality itu penilaian. Perceived itu penilaian quality. Kemampuan konsumen terhadap keunggulan suatu produk secara keseluruhan. Di sini konsumen telah mampu memberikan suatu persepsi baik atau buruknya terhadap suatu produk. Nah, ketika kita saat ini sebagai seorang pemasar mampu membuat suatu produk yang langsung memberikan indikasi baik atau indikasi manfaat kepada konsumen, maka langsung menimbulkan asumsi atau persepsi baik terhadap produk kita. Nah, ini yang masuk kategori perceived quality. Kemudian brand, kita melangkah kepada brand loyalty. Brand loyalty itu dalam pemasaran untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi seseorang konsumen terhadap sebuah produk bila dibandingkan dengan merek lainnya. Loyalitas seringkali diukur dengan seberapa banyak pembelian ulang. Jadi di dalam tahap brand loyalty, di sini konsumen telah merasakan produk kita, sehingga ada kesimpulan dari aktivitas pembelian atau penggunaan produk kita, sehingga melakukan melakukan repeat, melakukan pembelian ulang, bahkan sudah menjadi favorit. Contoh barangkali kalau kita melihat aktivitas pemasaran saat ini, kita sangat bangga ketika memiliki suatu brand yang sudah memiliki posisi kesetiaan, sudah sangat setia pelanggan kita, branding kita. Ada nilai psikologis atau nilai yang menjadi kebanggaan terhadap produk kita ketika dimiliki oleh konsumen kita. Nah, itu yang dimaksud dengan brand loyalty. Lalu masuk kepada brand equity. Nah, inilah sebenarnya untuk sampai ke sini adalah
sesuatu yang sudah sangat berskema bisnis, paham? Artinya ekuitas merek mengacu pada premi nilai yang dihasilkan perusahaan, dan sesuatu produk dengan mudah dikenal. Di sini sudah melibatkan sektor-sektor yang bisa dilakukan aktivitas bisnis, yang mana yang disebut dengan ekuitas merek itu. Contohnya, langsung kepada contohnya itu Alfamart. Alfamart sampai saat ini itu brand yang sangat memiliki ekuitas yang sangat tinggi, sehingga memiliki nilai premi yang dihasilkan di aktivitas branding tersebut. Orang menggunakan branding Alfamart itu tentu aktivitas bisnis yang ada di situ. Ada skema royalty, ada skema materi yang di dalamnya aktivitas bagaimana kita membangun sehingga branding itu sampai ke situ. Ini sudah menjadi nilai. Inilah tahap yang tertinggi dari aktivitas branding kita, sehingga kita bisa mampu menjawab pesannya. Ketika merek kita sudah memiliki equity dan pelanggan kita sudah loyal, sehingga menghasilkan suatu persepsi yang positif terhadap konsumen kita, sehingga itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang pemasar agar melihat karakteristik atau psikologis, baik itu dari segi profesi apapun juga dari segi rohanisnya, aktivitas segmentasi target positioning itu harus sesuai dengan kita. Kenapa? Karena itu yang menjadi relevansi bahwa konsumen kita diperhatikan. Banyak konten-konten saat ini yang memberikan solusi kepada customer atau investor, karena itulah yang menjadi wujud bahwa dalam proses branding sekarang itu betul-betul konten itu harus relevan dengan pelanggan. Contohnya, barangkali pada saat ini saya sangat butuh informasi tentang koperasi syariah. Aktivitas pemasaran kita harus menetapkan bahwa konten yang bertemakan syariah itu harus betul-betul relevan dengan orang yang menginginkan tersebut. Baik, sampai di sini sudah ada gambaran terkait definisi marketing itu sendiri. Kita telah memberikan suatu describing, suatu landscape, evolusi marketing mulai dari 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Semoga dengan ini kita telah mendapatkan suatu konklusi dalam materi-materi pemasaran di abad ini.